Ya, Dragon, Mr. Dragon, Islam apa Kristen? Loading. Kau sudah bolak-balik kutegur. Jadilah Muslim yang gak usah kau urusin agama orang lain. Gemblung, dengar dulu aku ngomong. Islam apa Kristen? Kau gemblung. Kan? Gak apa itu tanya agama orang. Kau gemblung. Kau kenapa? Kalau kau punya mau masalah. dihargai, hargai agama orang pun. Ya, kau yang bikin kacau negara ini. Oke, kau open cam dulu. Kau open cam. Gak perlu open cam, mukamu aja kau tutupi pakai topeng kambing itu. Nah kan udah menghujat kan? Inilah yang kalau menghujat dari tadi. Apa kau sebut-sebut itu? Saya Muslim. Inilah teman-temannya. Ini contohlah Kristen yang punya Tuhan ada lato-lato ini. Dia tidak asal ngoceh-ngoceh saja ini. Inilah dinamakan Tuhan berfirman dalam hati. Yang Muslim pasti paham. Dia tidak tahu. Biar kita, sudah. Kan? Ini makanya jangan terlalu banyak makan B2. Jangan terlalu banyak makan tikus. Begitu. Biar tidak kesurupan. Udah kesurupan menyembah Yesus. Nah, kabur dia. Kabur dia. Biarkan dia kabur. Kan bagaimana ya? Begini tuh kan. Itu kan saya mute dia tadi itu. Dia asli ngoceh-ngoceh saja itu. Coba kita naikkan lagi. Oke, pasien selanjutnya. Halo? Ya, Shalom. Halo. Iya, Salon. Ya, Kristen ya? Kristen. Oke, Bang. Silakan open cam, Bang. Oh, open cam. Iya, kita diskusi santai dong. Oh. Pasti ganteng nih, Bang. Kristen kalau dia sopan pasti ganteng. Sudah saya bilang kan teman-teman kan. Oke. Ya. Silakan, Bang. Mau ke tema langsung? Anda setuju kalau yang bisa mencipta cuman Tuhan? Iya, cuma Tuhan, Bang. Oke. Kalau begitu, Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Coba buka situ, sekalian saya buka sini. Oh, sabar ya. Ya. Bagus ini teman-teman. Yang Kristen bantu follow-follow Bang Lauder ya. Yang punya maur-maur silakan kirim ya. Satu saja. Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Ayat 16. Nah. Dapat? Iya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, gimana? Coba jelaskan. Jadi dia di situ menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tadi sudah setuju bahwa yang bisa menciptakan itu cuma Tuhan. Iya. Oke. Berarti Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dong. Dia kan menciptakan di sini sudah baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya, berarti pemahaman Abang tentang ayat ini Kolose 1 nomor ayat 16 ini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Berarti di sini Yesus Sang Maha Pencipta. Iya, betul. Bertentangan enggak itu dengan Matius 11:25? Matius 11 ayat 25. Matius. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, karena di situ di situ iya, coba di situ. Itu Tuhan itu merujuk kepada Yesus atau merujuk kepada Bapa?
eh, apakah saya harus menjelaskan? Tunggu. Iya, silakan, silakan. Itu hak Anda untuk menjelaskan kepada saya, silakan. Ya. Eh, kalau saya jelaskan Trinitas, Anda bisa paham nggak? Saya bisa paham, begini Bang, saya bisa paham selagi penjelasan Anda itu Alkitabiah. Selagi penjelasan Oke. Anda itu kalau tidak bertentangan dengan Alkitabiah, saya bisa terima. Tetapi penjelasan Anda itu bertentangan dengan Alkitabiah, saya pasti menolak. Karena saya menolak, saya punya dasar. Contohnya bagaimana? Contohnya tadi Abang mengatakan, Kolose 1 nomor 16, di sini Yesus itu Maha Pencipta. Tetapi di Matius 11:25 Yesus mengatakan Bapa Tuhan langit dan bumi. Bertentangan dah itu? Tidak, sama sekali tidak. Coba Anda jelaskan, coba. Oke. Bagaimana bisa? Silakan. Eh, dalam iman Kristen, Tuhan itu bukan 3, tapi Saya catat ya. Saya suka mencatat. Saya kalau diskusi saya catat. Oke, Tuhan bukan 3 ya. Ya, lanjut Bang. begini aja simpelnya. Kalau manusia itu 1 atau 3? 1. 1. Manusia itu rohnya beda nggak dengan manusianya, jasmaninya? Beda. Beda. Berarti manusia 2 dong, rohnya dengan Ya. jasmaninya. Tubuh, jiwa dan roh dalam satu hakikat, yaitu hakikat manusia seperti saya kan? Oke. Saya paham Sama di dengan situ, saya. Trinitas dong, entitas Iya, Allah. bagaimana coba jelaskan? Jadi Allah itu roh, terus firman-Nya. Kipas angin Bang. Abang Oh, punya iya. kipas angin, dia ribut. Coba kasih apa biar kita diskusi santai dulu. Padam dulu ya. Jadi Allah kan ada rohnya, terus ada firman-Nya. Roh, firman, dan Tunggu. tunggu cari dulu Bang. Cari. Sabar teman-teman, dia cari. Atau saya tunjukkan simpelnya begini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu Boleh aja hakikat. sih, boleh. Begitu ya? Iya, Bapa, Putra Putra. dan Roh Kudus. dan Roh Kudus dalam satu hakikat. Iya. Kalau menurut Abang hakikat itu apa Bang? Karena kalau di Islam itu al-hakikatu bila syariati batilan, hakikat tanpa syariat batil. Kalau menurut Abang hakikat itu apa? Jadikan Allah mau mengampuni manusia. Tapi kan kalau Allah mau datang langsung secara langsung ke dalam dunia kan, dia kan nggak mungkin langsung sebagai Allah datang. Karena Betul. Allah yang tidak terbatas tidak mungkin bisa menjangkau manusia yang terbatas. Maka dari itu dia harus menjadi sama dengan manusia tanpa meninggalkan sifat keallahannya. Ya betul. Sehingga dia menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus. Di mana datanya itu dia menjadi manusia? Allah menjadi manusia. Sabar ya. Santai-santai kita Bang ya, kita sharing-sharing ya.
sabar teman-teman, biarkan dia lah. Biarkan dia cari dulu teman-teman ya. Lima menit kemudian. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan Dia tinggal di antara kita, dan kita Dia telah telah melihat kemuliaannya, lihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. ya. Oke. Firman itu telah menjadi Manusia. apakah manusia itu Tuhan? Iya, kan dia Allah yang menjadi manusia. Oke. Berarti Yohanes 1:14 Allah yang menjadi manusia ya? Iya. Coba abang buka Bilangan 23 nomor 19. Bilang, oh sabar. Bilangan 23 ayat 19. Dibaca. Nggak usah bang, baca sini saya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Bagaimana mau diskusi kalau tidak hafal ayat? Ngopi-ngopi terus. Itu kelebihannya Islam teman-temannya, luar biasa itu. Makanya kita dulu kalau di pondok itu habis sholat subuh itu kita selalu menghafal itu begitu. Islam itu cerdas-cerdas. 10 menit kemudian. Allah bukanlah manusia sehingga, nah kan? Para baru baca. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Mengapakah perpisahan terjadi dalam cintaku? Bang, nanti kalau apa saya baca bang. Oh iya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan pula anak manusia. Bagaimana di perjanjian lama Allah mengatakan bahwa dia bukan manusia, tetapi datang perjanjian baru Allah menjadi manusia. Abang punya Bible apa ndak? Punya Bible yang apa ndak begini? Bible. Tidak ada sih, biasa bukanya pakai Oh, di rumah tidak ada Bible. pakai HP. Oh, pakai HP. Ada berapa HP di situ, Bang? 1. Oh, 1. Iya, Bang. Abang sudah berapa lama, Bang, tidak baca Bible, Bang? Ini kita jujur-jujur, Bang, ya. Sudah berapa lama tidak baca Bible? Bacanya pakai ini aja sih, HP. Iya, udah berapa lama? Udah berapa lama tidak baca Bible? Jujur loh, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, kata Tuhan Yesus. Sudah Ayo. lama sih. Sudah lama, iya. Jadi begini Bang, ini yang perlu saya luruskan sama Abang ya. Saya sebagai orang Islam, saya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui. Karena aku adalah jalan dan keselamatan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Betul? Betul.
Nah, tapi Yesus bukan Tuhan, Bang. Tidak ada dalam Bible dari Kejadian sampai Wahyuni mengatakan Yesus Tuhan, tidak ada. Tadi abang baca kan di Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang telah diberikan oleh siapa yang memberikan Bapa. Yesus kemuliaan? Bapa. Bapa. Berarti ada Bapa, ada Yesus, betul? Karena ada yang memberi, ada yang menerima. Betul atau tidak? Betul. Oke, antara Bapa dengan Yesus siapa yang Tuhan? Dua-duanya. Nah, berarti Tuhan abang dua. Manusia tadi dua Nah, atau satu? Tidak bisa, Bang. Apapun konsekuensinya, tetap ada yang memberi, ada yang menerima. Betul atau tidak? Betul. Betul. Tidak mungkin saya memberi, setelah itu saya yang menerima. Itu sama saja begini kan? Sama saja begini. Sebab segala kuasa telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Allah. Berarti ada Yesus, ada Bapa, ada Yesus, ada Allah. Betul? Betul. Nah, sekarang begini, Bang. Saya buka ya. Bentar ya, saya tampilkan datanya di sini. Bentar. Ini, Bang. Ini Bible loh. Abang mau bantah, ya itu terserah abang karena ini Bible abang. Makanya kami orang Islam itu tidak bisa membantah-bantah Bible ya. Kami berdiskusi selalu dengan data. Makanya kenapa saya selalu minta data, takutnya penjelasannya di luar dari data. Coba abang baca ini. Apa nih? Di Matius 12:15. Baca perikopnya apa ini? Oh, itu perikop tuh dari LAI yang kasih, bukan Iya. Apa tulis ini? Yesus hamba Tuhan. Nah, Yesus hamba Tuhan. Apakah abang percaya ini atau tidak? Tidak. Abang tidak percaya ini? Matius 12. Coba lihat Matius 12:15. Oh ya, sudah baca. So baca. Oh, ini di Manado, Dang. Oh, itu ini sih untuk merujuk kepada apa namanya? Untuk menggenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya sih. Bang, Yesus disebut sebagai hamba. Abang, kalau abang berdoa kepada Yesus, itu menandakan abang seorang Tuhan atau seorang manusia. Berdoa kepada Yesus. Ketika abang abang siapa nih? Nama siapa nih? Landuare. Nama panggil Landuare. Ketika abang Landuare berdoa kepada Yesus, itu menandakan abang Landuare ini seorang Tuhan atau seorang hamba? Seorang hamba. Seorang hamba. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada Bapa yang di sorga, berarti Yesus seorang Tuhan atau seorang hamba? Itu dalam posisinya sebagai manusia. Kan Yesus itu adalah manusia sejati dan Allah sejati. Jadi Di mana dia tidak turun ada? ke dalam. Tidak ada. Sekarang begini, Bang. Kenapa kalian selalu menjelaskan Bible itu mutar-mutar dan kebingungan? Karena kalian menjelaskan tidak sesuai konteks Alkitabiah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia atau firman itu menjadi duinatur? Jadi ketika dia menjadi manusia, ia tidak meninggalkan sifat keallahannya. Terus? Ia sepenuhnya 100% manusia, tetapi di dalam kemanusiaannya itu ada dia tidak Tuhan. meninggalkan Ada Tuhan. sifat keallahannya.
Oke. Jadi ketika dia Berarti berdoa itu dalam kodratnya sebagai manusia. oke. Ketika kalau begitu, apa mengatakan ketika dia jadi manusia, sifat ketuhanannya tetap ada dalam dirinya kan? Iya. Oke. Ketika Yesus dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhan Bunda Maria? Nah. Kan sifat Allahannya. Gimana? Jadi ketika menjadi manusia baik di dalam kandungan maupun ketika sudah lahir, dia tetap sifat kealahannya itu tetap melekat pada dirinya. Iya, tetap melekat pada Meskipun dirinya. Ya, ketika dia di dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhan Bunda Maria? Susah juga Aduh. menjelaskan. Coba, siapa Tuhan Bunda Maria? Tuhan Allah. Iya, Tuhan tadi kan Yesus jadi manusia nih, kan? Di Iya, dalam jadi diri Yesus manusia, jadi manusia, punya nanti tapi ketuhanan. Jadi Betul? manusia tapi tidak meninggalkan sifat kealahannya. Ya, sifat kealahan ada dalam diri. Tetap ada melekat pada dirinya. Oke, berarti karena sifat kealahan itulah yang membuat Yesus jadi Tuhan, betul? Iya, betul. Iya, betul. Ketika Yesus dalam kandungan Bunda Maria, siapakah Tuhan Bunda Maria? Ya Tuhan Yesus. Berarti anakku Tuhanku. Kau bilang atuh. Kan konsekuensinya begitu. Konsekuensinya tetap begitu. Itu karena Allah, abang memahami Allah itu sebagai fisik. Allah Bukan itu, sebagai fisik. Di mana ada Yesus berarti sifat kealahan ada di situ kan? iya, tapi sifat Nah. kealahan itu Anda tidak bisa batasi dengan Saya tidak batasi. manusia fisik karena Allah Saya itu tidak batasi. terbatas. Saya tidak batasi. Ya seolah-olah abang mengatakan bahwa Allah ketika dikandung itu dibatasi di dalam diri Oke. Yesus, kan tidak begitu. Oke, begitu kita rubah lah. Kita rubah begini. Tuhan abang nama siapa? Yesus. Yesus. Tuhannya Bunda Maria nama siapa? Yesus. Yesus anak siapa? Anak Bunda Maria. Berarti anakku Sekaligus anak Tuhanku. Allah. Anakku Tuhanku. Tapi bukan berarti Bingung sendiri kan? bukan bingung. Gimana? Jadi Anda jangan memahami Allah itu sebagai sifatnya fisik atau terbatas. Karena Allah Tidak, tidak saya mungkin tidak memahami. Tidak, saya tidak memahami. Allah tidak mungkin dibatasi oleh manusia. Maksudnya kayak ketika Yesus dikandung. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Iya, ketika Yesus dikandung bukan berarti Allah sifat kealahannya ikut dikandung, bukan. Berarti Yesus dalam kandungan Bunda Maria sifat kealahan belum ada di dalam dirinya. Ada, tapi kan dia tidak bisa dibatasi. Iya ada, berarti yang Maria kandung itu kan Tuhan kan? Iya, betul. Nah iya berarti Sekaligus anakku manusia. Tuhanku. Iya. Manusia dan Tuhan. Manusia dan Tuhan, betul. Berarti Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Yesus anak Bunda Maria, betul? Iya, betul. Ya, berarti anakku Tuhanku, betul? Iya, betul. itu karena abang memahami bahwa sifat Allah itu bisa dibatasi oleh manusia. Tidak dibatasi. Oke, beginilah. Daripada kita adu argumen tidak tanpa data, coba Ya, buka di oke. situ. Coba 2 Yohanes 1 nomor 7. Pakai Alkitab itu. Pakai Bible. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ayat 7. Semangat teman-teman, semangat. Bang Lauder ini kayaknya di Manado ini ya. Manado ya? Di Papua.
Oh, di Papua. Aduh, tete manis eh. Dua Yohanes 1 ayat 7. 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan Si penyesat dan antikristus. ya. Kalau ayat itu saya meyakini Yesus datang ke dunia sebagai manusia, saya sesat atau tidak? Aduh. Yang tidak mengaku. Iya, coba baca dengan baik dulu. Kalau Anda tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti Anda penyesat dan antikristus, begitu. Coba baca ayat itu. Kan kita pakai data, Sudah. kita pakai ayat. Sudah. Sebab banyak penyesat telah bermuncul yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai apa? Sebagai manusia. Sebagai manusia. Apabila orang tidak mengaku bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, maka dikatakan apa di situ? Apabila orang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, berarti dia antikristus atau si penyesat. Oke. Kalau saya percaya Yesus datang ke dunia sebagai manusia, saya antikristus atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau Landure percaya Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan, sesat atau tidak? Tidak juga. Coba baca ayat itu. Coba baca ayat itu. Coba baca ayat itu. Kan yang dijelaskan, yang percaya dia datang sebagai Tuhan, sebagai manusia. Iya. Berarti artinya apa? Apa? Artinya dia awalnya adalah tunggu. Oke, silakan. Kalau dikatakan yang tidak percaya bahwa Yesus pernah datang sebagai manusia, berarti awalnya dia apa kalau pernah datang sebagai manusia? Terus dia apa? Awal dia apa? Dia Tuhan, begitu. Berarti Tuhan kan tidak perlu dijelaskan lagi dia sebagai Tuhan terus datang, kan nggak perlu lagi dijelaskan ini, karena yang mau diperjelas di situ adalah kedatangannya sebagai manusia. Oke, kalau menurut abang, kalau menurut kamu Yesus datang ke dunia itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai manusia. Berarti bukan Tuhan ya? Kok bukan Tuhan? Saya sudah dibilang. Ya, itu kan? Nah, beda lagi. Alkitabiah loh. Itu kan yang mau difokuskan di situ adalah bahwa memang Tuhan itu pernah datang ke dunia sebagai manusia. Iya. Menjelaskan bahwa kalau dia datang sebagai Allah berarti dia ayat ini gugur, bukan? Bukan begitu. Di Bible Anda mengatakan barang siapa yang tidak percaya Yesus datang ke dunia sebagai manusia itu adalah si penyesat dan antikristus. Kalau saya meyakini Yesus datang ke dunia sebagai manusia, saya sesat atau tidak? Tidak sesat. Kalau Anda meyakini bahwa Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan, berarti Anda Tidak sesat sesat atau juga. tidak? Tidak Di sesat. mana datanya? Di mana datanya? Kan tidak ada yang kontradiktif di situ. Kan yang mau dijelaskan Yang tertulis di situ bagaimana? Yang tertulis di Bible bagaimana? Tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Betul? Seandainya yang tertulis di situ, barang siapa yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai Tuhan manusia, maka dialah si penyesat dan antikristus. Tetapi yang tertulis itu, barang siapa yang tidak mengakui Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, maka dia adalah si penyesat dan antikristus. Abang meyakini Yesus datang ke dunia sebagai manusia atau sebagai Tuhan?
sebagai manusia, tapi dia tidak meninggalkan sifat keallahannya. Makanya di Nah. sini dia tidak perlu menjelaskan apa namanya bahwa Mulai. Allah kan di ayat sebelumnya sudah Kau jangan Sudah tipu di- saya. di ayat yang Yohanes tadi kan sudah dibelah. Ia adalah firman. Padahal mulanya adalah firman dan Oke. firman itu bersama-sama dengan Saya- Allah dan saya- firman oke. itu adalah Allah. Kau lari ke firman, kau lari ke firman, Yohanes 1 nomor 1. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman Dan itu firman adalah, itu adalah Allah. saya tanya sama kau dulu. Firman dan Allah ini bisa berpisah atau tidak? Apa? Firman dan Allah ini bisa berpisah atau tidak? Firman dan Allah bisa berpisah atau tidak? Oh, kan satu, jadi nggak mungkin berpisah. Oke, berarti firman dan Allah tidak bisa berpisah, betul? Betul. Oke, Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia, berarti Allah menjadi manusia juga. Tanpa meninggalkan sifat keallahannya. Kan sudah saya ulang-ulang. Coba simak baik-baik. Coba tenang dulu. Sabar, tenang dulu. Fokus. Sudah tenang. Oke, tenang dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya? Sudah. Oke, firman adalah Allah, Allah adalah firman, firman adalah Allah. Satu, Iya. tidak bisa berpisah, betul? Betul. Oke, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia, berarti Allah menjadi manusia kan? Karena mereka Iya, satu nih. Allah menjadi manusia, Iya, betul. ya? Berarti Allah sudah menjadi manusia nih kan? Betul? Betul. Oke, ketika Allah menjadi manusia dan diam di antara kita, siapa lagi di sorga? Itu karena Anda membatasi Allah itu sebagai fisik. Allah itu bukan fisik, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sabar, tadi firman itu menjadi apa? Menjadi manusia, tapi Allah, oke, firman menjadi manusia, Allah menjadi manusia atau tidak? jangan membatasi Allah seolah-olah Saya tidak kalau dia membatasi. menjadi manusia. Firman ketika menjadi manusia itu tidak meninggalkan sifat keallahannya, sehingga kalau dia datang ke dunia, dia tidak datang ke dunia terus meninggalkan surga, kan tidak, karena Allah itu tidak bisa Coba dibatasi kau oleh simak, kau punya ruang dan pertanyaan waktu. tadi. Firman dan Allah tidak bisa berpisah, betul? Iya, tidak bisa Betul? berpisah. Oke. Iya, tapi kan Ketika firman menjadi manusia, Allah menjadi manusia atau tidak? iya menjadi manusia. Tapi Oke, kan Allah sudah menjadi. sifat keallahannya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya tidak membatasi, Anda yang membatasi ketika Anda mengatakan Allah menjadi manusia atau tidak? Menjadi manusia, Oke, ketika Allah itu menjadi manusia dan diam di antara, kita. Allah sudah menjadi manusia nih. Allah sudah menjadi manusia nih dan diam di antara kita. Berarti di surga masih ada Allah lain. Aduh, Nah kan? itu karena Anda memahami Allah itu bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke, tidak usah kita pakai dalil ya. Ketika Anda mengatakan Allah menjadi manusia, bagaimana dengan bilangan 23 nomor 19? Bilangan 23 nomor 19. Anda sepakat dulu. Tadi Anda mengatakan Allah menjadi manusia, betul? Betul. Oke. Baca bilangan 23 nomor 19. Ngopi lagi. Dia yang membatasi Allah dengan ruang dan waktu. Setelah itu dia bilang saya yang membatasi. Yang menjadi manusia ada firman sang Bapa. Apa bunyinya? Bilangan 23 nomor 19. Oh, saya kalau keluar dari ini bisa baca nggak ya? Bunyi nggak ya? Bunyinya begini, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Betul atau tidak? Betul.
Kenapa kau bilang dia manusia? Yesus pernah berdusta. Bukan. Apa yang tertulis di Bilangan 23 nomor 19? Allah bukanlah manusia sehingga dia Berdusta. Oke, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Yohanes 1:14, apakah Allah menjadi manusia? Yesus tidak berdusta. Bukan masalah berdustanya, bro. Kau baca Bilangan 23 nomor 19 atau tidak? Enggak bisa buka di sini sih, tidak ada itu. Saya tidak bisa Astaga. sambil baca di sini. Coba di Bible itu dibuka saja. Susah kalau orang tidak pahami Bible, baru tidak ada Bible di samping. Kenapa Kristen ini kok tidak ada Bible di sampingnya? Sudah tidak ada lagi Bible kan di rumah-rumah mereka sekarang kan? Terbukti. Apa bunyinya? Sab- Kan? Lah. Jadi yang dibilangan itu untuk apa ya? Untuk karang. Bukan. Ingin menunjukkan bahwa Allah itu tidak bisa berdusta seperti manusia. Makanya ketika Yesus datang itu dia tidak pernah berdusta. Dia tidak berdosa. Bunyinya bagaimana? Bunyinya bagaimana? Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Jadi yang mau ditekankan berarti di Allah. sana, Berarti Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Berarti Allah bukan manusia ya? Ya. Kata Bible ya? Kata Bible Allah bukan manusia ya? Jadi yang mau ditekankan di sana adalah sifat berdusta manusia. Jadi kalau Bagaimana seperti itu? Kau mulai mengarang-ngarang ini. Kau Bible. Bukan begitu, saudaraku. Coba begini. Coba kau carilah HP 1 di situ. Lah biar kau yang baca sendirilah. Atau Bible lah. Ada Bible enggak di situ? Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah.